Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di pagi yang berbarakah ini kembali kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua, untuk kita bisa salat subuh berjamaah, kemudian kita bisa duduk bermajelis ilmu, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tafsir As-Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam surat Ar-Rum, yang dimana kemarin kita telah menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita begitu saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai hujjah kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang Rasul untuk menerangkan kepada kita hakikat perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, yang suatu saat nanti ketika kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran adalah merupakan hujjah bagi kita semua, yang di Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Al-Quran itu sebagai hujjah kelak ketika akan menghisab kita. Apakah kita mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, atau malah sebaliknya kita berpaling dari Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita semua. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang Allah Subhanahu wa taala jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syahid, sebagai saksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan hanya sekedar untuk main-main, bukan untuk sesuatu yang sia-sia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ada tujuannya. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, Allah Subhanahu wa taala larang kita. Dan kelak nanti pada hari kiamat itu adalah merupakan jaza, hari pembalasan yang Allah Subhanahu wa taala akan balas setiap orang dengan amal perbuatannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di dalam surat Ar-Rum ini, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yauma taqumus sa'atu yauma idzi yatafarraqun. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fahum fi raudati yuhbarun. Wa ammal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati fa ulaika fil 'adzabi muhdharun. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yauma taqumus sa'ah, yaitu pada hari di mana pada hari kiamat itu terjadi, maka pada hari itu yauma idzin yatafarraqun, pada hari itu manusia akan terpecah-pecah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan terpecahnya manusia. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Adapun orang-orang yang mereka beriman dan beramal saleh, fahum fi raudati yuhbarun. Mereka berada di dalam taman-taman surga dalam keadaan bergembira, dalam keadaan menikmati. Wa ammal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah. Adapun orang-orang yang mereka kufur, mereka orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, faulaika fil adabi muhdharun. Mereka di dalam adab Allah Subhanahu wa taala mereka senantiasa dihadirkan, atau mereka senantiasa berada di dalam adab Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan orang-orang yang mereka nanti akan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Termasuk di antara rukun iman yang harus kita imani, yaitu kita beriman terhadap al-imanu bil yaumil akhir, yaitu kita beriman terhadap yaumul akhir. Dan ini adalah merupakan iman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita semua. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa tu'mina bil yaumil akhir. Yaitu beriman salah satunya dengan al-iman dengan yaumul akhir. Dan beriman terhadap yaumul akhir pada hakikatnya beriman dengan jazanya Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Hakim. Allah Subhanahu wa taala punya sifat hikmah, yang dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan membalas kepada hamba-hambanya. Enggak mungkin dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala membiarkan hambanya untuk mereka beramal kemudian tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, beriman terhadap yaumul akhir ini beriman dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan fadlnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya karunia yang begitu besar. Dan beriman dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya setiap orang akan mendapatkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini al-imanu bil yaumil akhir. Oleh karena itu para ulama
ketika menjelaskan tentang al-iman bil yaumil akhir, pada hakikatnya iman yang 6 itu semua kembali kepada al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beriman terhadap Rasul, beriman terhadap para malaikat, itu adalah merupakan beriman terhadap utusan Allah, beriman terhadap kitabnya Allah, beriman terhadap perkataan Allah, beriman terhadap qada dan qadar, beriman dengan perbuatannya Allah, dan beriman terhadap yaumul akhir, beriman dengan hikmahnya Allah, dengan fadlnya Allah, beriman dengan keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yauma taqumus saatu yauma idzi yatafarraqun. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala menegakkan hari kiamat tersebut, pada hari itu manusia terpecah-pecah. Dan ini Allah Subhanahu wa taala juga firmankan di dalam surat Hud, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih faminhum syaqiyyu wa minhum sa'id, kata Allah. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menegakkan pada hari kiamat tersebut, manusia itu enggak bisa berbicara kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari itu manusia itu terpecah menjadi dua golongan. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Ada orang-orang yang mereka menjadi orang-orang yang sengsara, dan ada orang-orang yang mereka menjadi orang-orang yang bahagia. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafiru wa syahid khalidina fiha ma damatis samawati wal ard wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard, kata Allah. Orang-orang nanti di akhirat terbagi menjadi dua, ada orang yang mereka bahagia dan ada orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang sengsara. Dan kebahagiaan seseorang di dunia atau sengsaranya seseorang itu bahagianya seseorang di akhirat dan sengsaranya orang itu di akhirat, semua kembali kepada bagaimana seseorang itu perjalanan dia di dunia dan di akhirat, di dunia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dan sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang memberi kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil yusra. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan seseorang itu untuk menggapai kebahagiaan dia, baik di dunia maupun di akhirat. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang mereka bakhil, mereka senantiasa angkuh dan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia senantiasa mendustakan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil usra. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk mendapatkan jalan kesengsaraan. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, orang-orang yang nanti mereka terpecah belah di akhirat menjadi dua kelompok, orang yang bahagia dan orang-orang yang sengsara, itu semua kembali kepada bagaimana perjalanan seseorang itu di dunia ini. Ketika di dunia dia menjadi orang yang aqta, saddaqa, kemudian saddaqa bil husna, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang bahagia. Adapun ketika seseorang perjalanan di dunia dia bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, maka dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani perjalanan orang-orang yang sengsara. Dan ini semua sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jalannya orang-orang yang bahagia, ini jalannya orang-orang yang sengsara. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar menjelaskan, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan contoh. Siapa contohnya? Para anbiya yang mereka menjalani perjalanan orang-orang yang bahagia.
Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh kepada kita di dalam Al-Qur'an perjalanan orang-orang yang mereka berjalan di jalannya orang-orang yang sengsara. Siapa? Orang-orang kufar. Fir'aun, Qarun, Haman, dan orang-orang yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berikan contoh. Dan bagaimana akibat orang-orang yang mereka menjalani jalannya orang bahagia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan contoh kepada kita perjalanan orang-orang yang mereka berjalan di jalannya orang-orang yang sengsara. Ini sebenarnya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hujjah, betul-betul hujjah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, wa yauma taqumus saatu yauma idzi yatafarraqun. Pada hari kiamat manusia itu terpecah menjadi dua. Ada orang yang mereka bahagia dan ada orang yang mereka sengsara. Bagaimana ciri-ciri orang yang jalan mereka bahagia sudah dijelaskan oleh Allah. Dan bagaimana perjalanan mereka sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang sudah berjalan di jalan tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan kepada kita. Dan bagaimana perjalanan orang-orang yang sengsara, yang mereka kelak akan masuk ke dalam nerakanya Allah, sudah dijelaskan oleh Allah. Ciri-cirinya seperti apa sudah dijelaskan oleh Allah. Dan siapa yang sudah di jalan tersebut, itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua maklumat hal tersebut itu sudah nyampe kepada diri kita semua. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yauma taqumus saatu yauma idzi yatafarraqun, pada hari kiamat manusia itu terpecah. Terpecah menjadi orang yang dia bahagia dan terpecah menjadi orang yang sengsara. Siapa orang yang berbahagia ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa ammal ladzina amanu wa amilus shalihat. Mereka adalah orang yang beriman kepada Allah. Yang iman mereka mengantarkan seseorang itu untuk bisa beramal soleh. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa gandengkan antara iman dan amal soleh ini, kata Allah Subhanahu wa taala, fahum fi raudati yuhbarun. Mereka di dalam taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, mereka menikmati, mereka bergembira. Dan ini yang dikatakan oleh beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, kata beliau fa ammal ladzina amanu wa amilus shalihat ay amanu biqulubihim wa sadaqu dzalika bil a'mali shalihah. Mereka beriman dengan hati-hati mereka dan mereka membenarkan iman-iman mereka dengan apa? Dengan amal-amal soleh. Jadi iman bukan hanya sekedar pengakuan bahwasanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi apa? Iman tersebut dibenarkan dengan amal soleh. Dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita semua. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Anfal, kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minun, hanya saja yang dikatakan sebagai orang-orang beriman, kata Allah, standar iman yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalah. Standar iman yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita semua sebagai seorang hamba, yaitu apa? Apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hatinya. Ada apa? Ada iman di dalam hatinya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanannya. Hingga akhirnya apa? Ada amalan hati. Apa amalan hatinya? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Punya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Dibacakan tentang Allah, dibacakan ayat Allah, punya getaran di dalam hati, imannya bertambah. Dan akhirnya apa? Tumbuh tawakal, tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tumbuh rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya apa? Ada amalan dhahir alladzina yuqimuna shalah. Akhirnya apa? Imannya membawa seseorang itu untuk beramal soleh. Kalau seseorang itu punya iman tapi imannya hanya sekedar tamanni, imannya itu hanya sekedar angan-angan, kayaknya iman itu enak,
Dipikir iman, tapi apa? Disuruh sholat, disuruh untuk melakukan amal-amal soleh, disuruh untuk takut kepada Allah, disuruh untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok nggak ada pergerakan? Pada ini yang disebut dengan apa? Iman yang tidak dibenarkan dengan amal soleh. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fa'ammal ladina amanu wa amilus shalihat. Adapun orang-orang yang bahagia, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman dengan hati mereka. Wa sadaqu dzalika bil a'mali shalihah, dan dibenarkan keimanan tersebut dengan apa? Dengan amal soleh. Dan ini yang kita butuhkan, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iman yang betul-betul apa? Menghasilkan yang namanya amal soleh. Maka orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahum fi raudati yuhbarun, mereka berada di dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apa? Dalam keadaan bergembira. Kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, fiha sairu anwa'in nabati wa asnafil mustahiyat. Di dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dia berjalan dengan apa? Bermacam-macam tumbuh-tumbuhan. Kemudian apa? Dengan macam-macam sesuatu yang membuat dia nyaman, dengan sesuatu yang dia inginkan. Yuhbarun ay yasurun, dia dalam keadaan bahagia. Wa yunaimun, dan mereka dalam keadaan menikmati. Bil ma'akilil ladzizati wal ashribati wal hurul hisan, dengan makanan-makanan yang lezat, kemudian dengan minuman-minuman. Dengan apa? Bidadari yang begitu cantik dan begitu indah. Kemudian wal khadami wal wildan, dengan anak-anak, dengan pembantu-pembantu yang ada di dalam surga. Wal aswatil mutarrabati wasimai al musyajji. Begitu pula dengan apa? Pendengaran-pendengaran yang begitu dinikmatinya. Kemudian wal manadil ajibah, begitu pula pemandangan-pemandangan yang begitu indah. War rawaih at-thayyibah, begitu pula wangi-wangian yang begitu enak. Wal farah was surur, kebahagiaan. Kemudian apa? Kenikmatan. Wal ladzah wal huburu mimma la yaqdiru ahadun an yasifahu, dan begitu banyak kenikmatan yang setiap orang itu apa? Gak bisa mensifati nikmatnya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, kenikmatan surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbin bashar. Kenikmatan surga itu mata seseorang itu enggak pernah melihatnya, dan telinga seseorang itu enggak pernah mendengarnya, dan tidak pernah terbesit di dalam hati seseorang. Kalaupun seseorang melihat bahwasanya nanti di surga itu ada bidadari, di surga ada makanan-makanan yang enak, kemudian kita bandingkan dengan apa yang pernah kita lihat di dunia, meskipun di sana ada sungai dan di sini juga ada sungai, sama-sama namanya sungai, berbeda antara sungainya surga dengan sungainya apa? Dengan sungainya dunia. Meskipun kita lihat sungai yang begitu indah, sungainya surga itu jauh lebih indah daripada sungainya dunia. Begitu pula makanannya, begitu pula minumannya, begitu pula dengan ranjang-ranjangnya, apalagi dengan bidadarinya. Ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita semua. Kita sering, Pak, mungkin kita sering baca surat Al-Waqiah. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada orang-orang yang apa? Mutaqarribun. Belum lagi kepada ahlul yamin, kepada orang-orang yang mereka termasuk di antara kalangan orang-orang kanan. Bagaimana nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Begitu indahnya, tapi ternyata keindahan yang begitu luar biasa tersebut, kenikmatan yang begitu luar biasa tersebut, kira-kira bisa kita dapatkan dengan tidur, makan, kita bisa dapatkan dengan kelalaian kepada Allah, bukan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam urusan dunia saja kita bisa sadar bahwasanya apa? Kalau kita pengen hidup enak, butuh kerja keras nggak, Pak? Butuh kerja keras. Kita pengen merasakan kenikmatan enaknya hidup, itu secara
akal sehat kita Pak, itu butuh kerja keras. Gak mungkin kita selalu nasihati anak kita mungkin nasihati, kamu pengen hidup enak, punya ini ya hidup. Lek kamu kelontrak, kemudian kamu cuma bisa ngegame, kamu tidur, kamu main-main, kamu ini, gimana kamu mau hidup enak? Itu kita bisa ucapkan di dalam urusan dunia kita. Ya. Itu kita bisa sadari di dalam urusan dunia kita. Dan kita bisa nasihati orang. Bahkan kita bisa nasihati anak kita. Gak bisa nak kamu menjadi hidup enak, hidup sukses, kalau kamu apa? Hidupnya kamu cuma tidur, makan, main game, nonton TV. Itu gak akan pernah bisa. Itu kita bisa ucapkan. Tetapi kenapa di dalam urusan akhirat kita gak bisa terapkan dengan hal tersebut? Kita pengen hidup sukses di akhirat. Kita pengen hidup nyaman di akhirat. Kita pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus dikira itu sulapan, kemudian kita main-main santai, gak bangun malam, gak buka Al-Quran, gak sholat duha, gak puasa, kemudian kita gampang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan dunia kok kita bisa hikmah, di dalam urusan akhirat untuk ngomong tersebut saja kita gak bisa. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita pengen mendapatkan makanan yang lezat, keselamatan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampaikan apa? Fa ammal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang itu bisa beriman dan beramal soleh. Dan iman dan amal soleh ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang sulapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun para sahabat supaya mereka betul-betul bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan para sahabat untuk kuat meninggalkan kota Mekah untuk bisa berhijrah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan para sahabat untuk kuat ketika mereka berperang melawan musuh-musuh Allah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan para sahabat kuat ketika diadab. Itu bukan sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan, tapi bertahun-tahun untuk apa? Menancapkan iman di dalam hati para sahabat. Makanya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, para ulama ketika menjelaskan tentang iman selalu bahasanya itu apa? Ghorosa. Ya kan? Selalu selalu memakai bahasa apa? Ghorosa, yaitu menancapkan, menumbuhkan iman di dalam hati seseorang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang Maryam, bagaimana Maryam tumbuh menjadi seorang wanita yang beriman, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran itu bahasanya pakai apa? Wa ambataha nabatan hasana. Pakai kalimat ambataha. Apa Pak artinya ambataha? Menumbuhkan, Pak. Sekarang Bapak-bapak ada yang suka menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Mungkin di rumahnya ada tumbuh-tumbuhan, Pak. Gimana Bapak kalau mau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang pengen tumbuhan tersebut hidupnya bagus? Diperhatikan atau enggak? Oh, diperhatikan. Disiram enggak? Disiram. Kalau ada rantingnya yang rusak dipotong. Butuh perhatian khusus. Perhatian khusus. Itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Maryam supaya Maryam menjadi seorang wanita yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria." Dan harus ada orang yang apa? Yang menumbuhkan. Makanya Maryam ditumbuhkan untuk menjadi wanita yang beriman. Itu ada yang menumbuhkan. Siapa? Zakaria. Ada yang ngurusi. Ada guru yang ngurusi. Nah, iman kita pengen menumbuhkan iman di dalam hati kita. Ya kan? Harus apa? Harus ada guru yang menumbuhkan, harus ada guru yang sabar untuk apa? Untuk nyirami. Harus ada guru kalau ada penyakitnya harus ada yang motong. Harus ada yang merawat. Itu supaya apa? Supaya iman itu tumbuh. Supaya iman itu apa? Akhirnya apa? Tumbuh secara bagus sehingga menghasilkan apa? Menghasilkan amal soleh. Karena amal soleh itu apa? Buah dari tumbuhan tersebut, dari iman tersebut.
Sekarang kalau nggak pernah kita sirami, nggak pernah kita perhatikan, gimana kita mau menumbuhkan iman tersebut? Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita dengan kalimat apa? Wa ambataha nabatan hasanah. Allah Subhanahu wa taala pakai kalimat ambataha, kayak kita ngurusi tanaman. Kayak kita ngurusi tanaman. Itu seseorang mau ngurusin iman. Tapi kalau seumpamanya iman gak pernah diurusi, sama seperti halnya pohon, gak pernah diurusi, gak pernah disiram. Oh, kena panas, mau kena dingin, mau kena angin, mau ada penyakitnya, mau ada virusnya, gak pernah diperhatikan dalam diri seseorang. Imannya mau tumbuh. Yang ada apa? Yang ada tanamannya malah rusak. Seperti itulah iman di dalam hati seseorang. Kalau iman di dalam hati seseorang gak pernah disiram, gak pernah penyakitnya diambil, dan gak ada yang ngurusi, kemudian seseorang kok bisa baca Al-Quran setiap hari, menghatamkan Al-Quran sekian kali, tadabbur Al-Quran kok bisa kuat dalam thalabul ilmi, gak bisa. Ya karena imannya tadi gak ditumbuhkan. Maka ini wani wa khatibillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita? Fa ammal ladzina amanu wa amilus shalihat fahum fi raudati yuhbarun. Adapun orang-orang yang beriman dan imannya tersebut dibenarkan dengan seseorang itu melakukan amal soleh, inilah kelompok orang-orang yang mereka apa? Mendapatkan kebahagiaan. Di taman surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka apa? Mereka akan menikmati. Sebelum masuk surga saja, Pak. Sebelum masuk surga, orang-orang yang mereka beriman dan amal soleh, ketika dia fitnah kubur, dia sudah bisa menjawab. Dikasih nikmat langsung sama Allah. Dilebarkan surga, dilebarkan kuburannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal soleh yang dia kerjakan itu datang menemani dia. Datang menemani ahlul kubur tersebut. Belum lagi ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika masuk manusia dalam keadaan ketakutan, dia dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kitabnya dengan tangan kanannya. Apa yang mereka katakan? Fa ammal ladzina utiya kitabahu bi yamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulakin hisabiyah fa huwa fi isyatir radiyah. Sudah bahagia, Pak. Tapi apa? Syaratnya iman sama amal soleh. Syaratnya iman dan amal soleh. Ketika di dunia dia bisa a'ta wa saddaqa bil husna, kemudian dia bisa bertakwa, meninggal dalam keadaan dia bahagia. Ketika dibangkitkan dia dikasih sama Allah dengan tangan kanannya, dia mendapatkan kebahagiaan, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fahum fi raudatin yuhbarun. Mereka di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala mereka menikmati. Ini orang yang kata Allah Subhanahu wa taala sa'id. Orang yang sa'id, orang yang bahagia kata Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kebahagiaan mereka enggak ujuk-ujuk, enggak tiba-tiba. Tapi apa? Perjalanan mereka itu apa? Perjalanan mereka itu dibangun. Maka hakikat dari perjalanan kita inilah yang harus kita perhatikan. Bukan kita ini beriman cuma pengen mengharapkan apa? Oh ya saya masuk surga. Bukan itu yang inti dari semuanya. Tapi apa? Bisa nggak kita masuk surga itu membenarkan perjalanan? Hasil itu Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kepada kita dengan rahmatnya Allah. Tapi perjalanan kita benerin nggak? Perjalanan iman, perjalanan amal soleh, sehingga kita bisa punya rasa cinta kepada Allah, punya rasa takut, punya tawakal. Akhirnya kita bisa melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu yang harus betul-betul kita lakukan. Karena itu wilayahnya kita. Wilayahnya Allah. Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat perjalanan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan kita menjadi orang-orang yang bahagia. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Dengan rahmatnya Allah kita diampuni. Dengan rahmatnya Allah akhirnya terus kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelompok yang pertama. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ammal ladzina kafaru. Adapun orang-orang yang kafir, orang-orang yang senantiasa kufur, wa kadzdzabu bi ayatina, dan dia senantiasa mendustakan ayat-ayat kami. Wa liqa'il akhirah, dan mereka mendustakan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala.
mendustakan kehidupan akhirat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, faulaika fil adabi muhdharun. Mereka berada di dalam adabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'izni faminhum syaqi. Yaitu orang-orang yang mereka hidupnya akan menjadi orang-orang yang sengsara. Perjalanan mereka Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dunia. Bagaimana perjalanan mereka? Perjalanan mereka, kata Allah, mereka adalah orang-orang yang kufur. Mereka adalah orang-orang yang kadzabu bi ayatina. Mereka adalah orang-orang yang kadzabu bi liqa'il akhirah. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka adalah orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang mereka, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang senantiasa diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kufur, ai wajahadu ni'amahu wa qabaluha bil kufr. Orang-orang yang mengingkari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dikasih nikmat Al-Qur'an enggak pernah tadabbur. Dikasih nikmat Al-Qur'an justru malah berpaling. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa man a'rada an dzikri. Orang yang senantiasa berpaling dari peringatanku, ini orang-orang yang senantiasa apa? Berpaling dari peringatannya Allah. Dikasih nikmat Al-Qur'an justru malah berpaling. Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sengsara di dunia. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Di dunia dia sudah mendapatkan kesempitan, sengsara hidupnya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Orang sudah bakhil, kemudian dia enggan sama Allah, angkuh dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia kadzdzaba bil husna, mendustakan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fasanu yasiruhu lil usra. Dimudahkan untuk dia menjalani apa? Perjalanan orang-orang yang akan apa? Sengsara. Perjalanan orang-orang yang syaqi. Akhirnya orang-orang yang seperti ini wajahadu ni'amahu, senantiasa apa? Mengingkari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dikasih nikmat Al-Qur'an, a'rada. Dikasih nikmat Rasul, enggak pernah mengikutinya. Dikasih nikmat-nikmat yang begitu banyak, terus kufur. Akhirnya apa? Wa qabaluha bil kufr. Nikmat tersebut selalu dihadapi dengan apa? Kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzabu bi ayatina allati ja'atuhum biha rusuluna. Ayat-ayat yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus apa? Terus diingkari, didustakan. Dan apa? Waliqa'il akhirah. Begitu pula apa? Pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu pun diingkari. Gak yakin kalau dia nanti akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang seperti ini, kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala ketika menjelaskan faulaika fil adabi muhdharun, mereka di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa diadab. Ai fihi qad ahatat bihim jahannam, telah meliputi orang-orang yang seperti ini yaitu neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala min jami'i jihatihim, dari seluruh arah mereka. Wattala al-adab al-alim, sehingga mereka menyaksikan adab yang begitu pedih, ala afidatihim wasyawal hamim wujuhahum. Begitu pula apa? Begitu pula al-hamim, yaitu nerakanya, apinya Allah Subhanahu wa taala betul-betul apa? Membakar wajah-wajah mereka. Wa qatta'a am'a'ahum, sehingga apa? Memutuskan apa? Usus-usus mereka. Ini adabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat dan kita tadabburi gimana adabnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa? Tentang adabnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali, Pak. Allah Subhanahu wa taala kalau habis menjelaskan tentang adab, jelaskan tentang surga. Kalau Allah Subhanahu wa taala habis menjelaskan surga, jelaskan adab sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hampir kalau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tersebut habis sering digandengkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Waqiah habis menjelaskan tentang orang-orang muqarrabin, ahlul yamin,
Dijelaskan sama Allah Subhanahu wa taala siapa? Ahlus shimal. Bagaimana ahlus shimal? Wa ma ashabus shimal. Dijelaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana makanannya ahlu neraka. Kayaknya kita diceritakan seperti itu apa? Yuk biasa-biasa saja, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala juga enggak tumbuh begitu hebat. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya kehidupan kita ini mau bawa kita mana, Pak? Ini yang harus kita sadari. Kita ini yang harus betul-betul terus ingat pada diri kita. Kita ini sekarang ini berada di negeri yang suatu saat kita itu akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu akan ditanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tazalu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Kaki seorang hamba itu enggak akan pernah bergeser sampai ditanya 4 hal. An umrihi fi ma'afna, tentang umurnya, Pak. Kita itu akan ditanya sama Allah. Umur yang kita sudah habiskan, sudah berapa umur kita? Dihabiskan untuk apa? Apakah betul-betul dihabiskan untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan menganggap apa? Gampang Ustaz, nanti jawabannya urusan nanti. Betapa banyak orang mengira bahwasanya apa? Jawabannya nanti Ustaz, terserah. Iya, kita mungkin bisa katakan seperti itu. Tapi nanti pada hari kiamat, ketika keadaannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah jelaskan kepada kita, keadaannya begitu luar biasa. Jangankan kita yang amalannya mungkin gak tahu ya. Para anbiya saja takut kok. Para anbiya takut. Membuktikan bahwasanya para anbiya takut, yaitu apa? Ketika orang-orang minta syafaat datang kepada Nabi Adam. Apa yang dikatakan oleh Nabi Adam? Saya nggak mampu untuk memberikan syafaat kalian. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pernah punya satu salah. Datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh berani? Tidak berani. Datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya salah apa? Salahnya cuma saya pernah apa? Pernah tauriah. Itu pun untuk menyelamatkan apa? Menyelamatkan istrinya. Tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang soleh, mereka orang-orang anbiya yang dipilih sama Allah. Iman mereka luar biasa. Sudah diuji sama Allah. Mereka sudah dijanjikan surga sama Allah Subhanahu wa taala. Itu pun takut. Terus kita yang amal kita tidak karu-karuan, iman kita yang naik turun, yang lebih sering turunnya, kemudian kita ngerasa aman, kemudian kita ngerasa kita mau masuk surganya Allah. Kemana Pak sebenarnya hati kita itu, Pak? Dengan penjelasan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membagi nanti ada orang-orang yang mereka beriman, ada orang-orang yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah dijanjikan sama Allah Subhanahu wa taala hasilnya. Oleh karena itu orang-orang yang syaki bukan hanya sekedar nanti syaki dia masuk ke dalam surganya Allah, bukan itu. Tapi apa? Masuk kuburan dia sudah mendapatkan syaki. Di dunia dia sudah sengsara. A'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ini di dunia dia mendapatkan kesempitan. Belum lagi ketika dia masuk ke dalam kuburan, disempitkan. Sudah diadab sama Allah Subhanahu wa taala ketika sudah masuk kuburan. Belum lagi ketika nanti dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man utiya kitabahu bisyimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ini yang mereka ucapkan. Mereka punya kedudukan, punya harta di dunia, tapi enggak beriman kepada Allah, enggak punya amal soleh. Halaka anni sultaniyah. Membinasakanku kedudukanku, hartaku gak ada gunanya, semuanya gak ada sesuatu apapun. Nyesel. Allah Subhanahu wa taala kabarkan kita di dunia. Kita masih tenang, kayaknya kita adalah orang yang selamat, kayaknya kita adalah ahlu surga, kayaknya kita adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gak perbaiki perjalanan kita mau menjadi orang yang beriman, kita menjadi orang yang beramal soleh, mau sampai kapan kita untuk belajar saja malas-malasan, untuk tadabbur, untuk terus menuntut ilmu, itu saja kita malas-malasan. Ilmu yang kita pelajari ikhwani wa akhwati fillah itu adalah agama kita. Seberapa kuat kita menuntut ilmu, itulah agama yang ada dalam diri kita.
Kalau kita menuntut ilmunya saja masih malas-malasan, terus kita pengen ilmunya kayak Abu Bakar, iman kita kayak Abu Bakar, mustahil Pak. Abu Bakar punya iman seperti itu, menuntut ilmunya sama Rasulullah nggak pernah bisa. Sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sama Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Bakar nempel terus sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dan terus menuntut ilmu. Dan para sahabat terus menuntut ilmu nggak berhenti. Kenapa? Pengen memperbaiki agama. Karena agama ini adalah merupakan modal paling besar di dalam perjalanan dia menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu, menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu saja malas-malesan, iman nggak pernah dibangun, nggak pernah diambataha nabatan hasanah, gimana mau bisa beramal soleh? Gimana mau menjadi orang yang said, orang yang bahagia? Gimana dia mau menjadi orang yang a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna? Maka ini perjalanan yang harus betul-betul kita lakukan, kita jalani. Bukan hanya sekedar kayaknya jadi orang yang beriman enak, kayaknya jadi orang yang beramal soleh enak. Enggak. Tapi justru butuh waktu, butuh perjalanan. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, orang-orang yang faulaika fil adabi muhdarun, mereka di dalam adabnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa disiksa. Di dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala sampai apa? Wa qatta'a amahum, wajah mereka dihempaskan di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Usus-usus mereka sampai terpotong-potong. Kenapa? Dikasih minuman panas luar biasa. Bayangin kita minum air panas, sekali minum usus-usus langsung terpotong-potong. Qatta'a amahum. Apa yang ada di dalam tubuh seseorang itu langsung hancur, langsung rusak, dikembalikan sama Allah, kasih minum lagi. Bahkan minumannya itu bukan hanya sekedar air panas Pak, air nanah. Bukan itu saja, makanannya itu apa? Zakum. Yang tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin, yang bentuknya itu kayak kepala setan. Terus kita ngerasa gak apa-apa lah masuk neraka sidik, yang ujung-ujungnya masuk surga. Terkadang ada orang yang berani mengucapkan seperti itu. Jangankan masuk neraka, orang melihat neraka saja takut Pak. Makanya para sahabat, orang-orang para salafus soleh, mereka itu nangis. Sampai mereka ada sebagian istrinya yang mengatakan, kum ya Habib, bangun wahai Habib. Istrinya ngingetin suaminya. Orang-orang sudah berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kau masih tidur. Coba kalau istri kita mengingatkan kita seperti itu. Bangun suamiku, itu orang-orang sudah bangun menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka bangun pengen mendapatkan rahmatnya Allah, takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita justru malah dipopok tidur Mas gitu. Ya. Justru malah kita ngajak tidur terus sampai subuh, bahkan subuh juga kelewatan. Nasallallahu alafiyah. Mana semangat kita untuk kita beramal? Katanya kita pengen surga. Katanya kita pengen sukses di akhirat. Katanya kita pengen selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan malas-malesan. Akal pikiran kita coba kita gunakan. Akal sehat kita gunakan. Di dunia kita bisa mengucapkan, "Nak, kamu pengen sukses, kerja keras." Maka apa? Tancapkan ke dalam diri kita. Pengen masuk surga, kerja keras. Apa kerja kerasnya? Iman, amal soleh. Belajar, menuntut ilmu. Kita bisa kerja pagi, siang, sore, malam untuk menuntut ilmu, untuk kerja, untuk mendapatkan uang, kita mampu. Untuk menuntut ilmu, maaf, seminggu sekali. Menuntut ilmu seminggu sekali, supaya kita bisa memahami Al-Quran, supaya kita bisa memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Itu saja malas-malasan. Seminggu sekali Pak. Supaya nanti kalau seandainya ditanya sama Allah, paling tidak ada hujah. Ya Allah, saya belajar. Urusan bisa nggak bisa, itu wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita, wilayah kita menuntut ilmu, supaya nanti ketika ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, ada jawaban yang kita bisa jawab, bahwasanya kita betul-betul bisa dalam keadaan menuntut ilmu. Maka apa yang beliau katakan Syekh Sa'di rahimahullah taala, fa ainal farqu bainal fariqaini wa aina tasawi bainal mun'imina wal mu'adzibin.
Maka di manakah perbedaan antara dua orang yang Allah Subhanahu wa taala bedakan ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yauma taqumus saatu yauma idzi yatafarraqun. Pada hari kiamat manusia itu terpecah. Maka di manakah perbedaan? Perbedaannya begitu luar biasa. Yang satu mereka adalah orang yang munaimin, adalah orang-orang yang mereka senantiasa mendapatkan nikmat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka makanan ada, nyaman, tempat tinggal luar biasa, surganya yang begitu indah, bidadari-bidadari yang begitu indah. Yang paling luar biasa dia bisa melihat wajahnya Allah, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang satu apa? Mu'adzabin, yang satu diadab sama Allah Subhanahu wa taala dan enggak pernah ada hentinya ketika diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak-bapak lihat kembali dalam surat Hud, akhir-akhir surat Hud. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idzni, faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafiru wa syahiq. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardh. Bapak bisa cek dalam akhir-akhir surat Hud. Tadabburi, perhatikan bagaimana perjalanan orang-orang yang bahagia dan bagaimana perjalanan orang-orang yang sengsara. Mereka punya perjalanan di dunia. Ada orang-orang yang mereka berjalan di dunia dengan perjalanan aqta wa taqwa wa saddaqa bil husna, dan ada orang-orang yang diperjalankan sama Allah Subhanahu wa taala bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Dan ini menjadikan kita semakin bersyukur, Pak. Ternyata apa? Kita dipilih sama Allah untuk duduk di majelis ilmu. Diberi taufik sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa talabul ilmi. Diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa melakukan ketaatan. Pada hakikatnya ini dimudahkan kita untuk kita mendapatkan perjalanan orang-orang baik, perjalanan orang-orang bahagia. Dan ini harus kita jaga, ini harus kita syukuri. Kalau enggak, ya gimana Allah Subhanahu wa taala mau memberikan apa? Terus tambahan taufik, terus tambahan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, kata Allah Subhanahu wa taala, fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiya wa hina tudhirun. Dua ayat ini menjelaskan tentang apa? Tentang amal soleh. Yang kalau kita mau menjadi orang yang beriman dan menghasilkan amal soleh, Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiya wa hina tudhirun. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang berkaitan dengan dua ayat ini. Yang ini adalah merupakan apa? Amal soleh yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sedikit yang bisa kita ambil dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam surat Ar-Rum, agar kita menjadi orang-orang yang beriman, yang mau beramal saleh, mengambil perjalanannya orang-orang yang sa'id, jalannya orang-orang yang bahagia, yang senantiasa terus berusaha untuk menitih jalannya para anbiya, menitih jalannya para orang-orang yang saleh, orang-orang siddiqin, yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ihdinas siratal mustaqim 17 kali, Pak, kita minimal minta. Tapi apa kalau kita nggak pernah menjalani atau mengambil sebab untuk kita berjalan di atas jalannya orang-orang yang an'amallahu alaihim, gimana Allah Subhanahu wa taala mau memberikan pertolongannya kepada kita dan memberikan taufiknya kepada kita semua. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.